الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضي الله عنا وعن جميع المسلمين ورضي الله عنه. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah taala kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa berkumpul dalam majlis yang sangat mulia ini, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul seorang aulia Allah yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wahab. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita dan keluarga kita dan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang memberikan kepercayaan mengundang diri untuk mengisi acara ini. Memang belum bukan ahlinya, jadi jika ada kekurangan dalam penyampaian ini, pribadi ulum mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Manajer dan jajarannya yang juga kiranya mendukung sepenuhnya dengan acara ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada beliau dan keluarga. Karena undangan tadi sudah terhormat semuanya Pak ya. Jadi kurang paham tentang yang terhormat dan terhormat. Jadi sekaligus saja kita semua mudah-mudahan menjadi orang yang terhormat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang peringatan ini setiap tahun kita peringati. Di setiap bulan Rajab di seluruh dunia yang di sana ada orang yang beriman kepada Allah senantiasa memperingati Isra dan Mi'raj. Kenapa? Pertanyaannya. Karena Isra dan Mi'raj ini adalah sejarah yang sangat besar dan tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya kepada Nabi dan Rasul yang lain. Maka berbangga hatilah kita sebagai umat Rasulullah yang mempunyai Nabi dan Rasul yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Rasulullah hadir bersama kita hari ini. Temanya apa hari ini? Apa? Oh iya, mari kita tingkatkan iman dan takwa dengan memperbanyak salat. Alhamdulillah tadi sudah bersalawat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca di sini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita hanya mengulang-ulang aja tentang sejarah peringatan Isra dan Mi'raj dan mengambil ilmu di dalamnya. Jadi Isra Mi'raj itu bukan hanya untuk diperingati, tetapi juga diambil ilmu di dalamnya. Karena sangat banyak sekali dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu secara khususnya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan jasmaninya dan rohaninya. Jadi Rasulullah itu memandang zat Tuhan itu dengan tubuhnya yang jasmani dan tubuh rohani. Sedangkan di dalam sejarah Nabi dan Rasul yang lain munajat kepada Allah untuk melihat zat Allah Ta'ala, satu pun tidak ada yang dikabulkan. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah, ya Allah ya Rabb, saya mau melihat zatmu ya Allah. Tapi Allah tidak memperkenankan. Begitu Nabi Musa memaksa kepada Allah, Allah izinkan dengan disuruh Nabi Musa ke turis ini, satu buah gunung yang sangat besar. Kesampaiannya di sana, Nabi Musa alaihissalam tidak melihat apa-apa. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, mana janjimu, zatmu yang wajibul wujud, saya mau melihat. Kata Nabi Musa, iyalah.
Lalu Allah menjawab, ya Musa, jikalau engkau mau melihat zatku yang sebenarnya, diriku yang sebenarnya, pandanglah kepada gunung itu. Lalu seketika Nabi Musa memandang gunung itu. Begitu Allah tajalli dengan nurnya, hanya dengan nur. Di dalam satu riwayat hanya sebesar ujung belah korek api. Begitu nur tajalli di gunung Tursina, Tursina hancur menjadi 3 bagian. Tidak sanggup gunung Tursina menyandang zat Tuhan yang wajibul wujud tajalli di sana. Dan seketika itu Nabi Musa pingsan selama 40 hari 40 malam dalam riwayat. Begitu Nabi Musa sadar, beliau berpikir hanya tertidur sebentar. Sesudah pulang ke umat kebingungan karena Nabi Musa tidak bisa lagi mendengar suara manusia. Hanya yang didengar oleh Nabi Musa, suara manusia itu seperti suara hemar. Kenapa? Karena mendengar suara zat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah langsung bertemu dengan Allah. Rasulullah diterima di sisi Allah, dan Rasulullah langsung memandang akan zat Allah. Menurut di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, tertulis di dalam kitab sini tentang Isra dan Mi'raj. Satu, pertama kita wajib mempercayai tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Wajib hukumnya kita di dalam hati ini bahwa benar adanya terjadi Isra dan Mi'raj. Kalau kita memperingati Isra Mi'raj tapi tidak merasa kewajiban mempercayainya, apa bedanya dengan Abu Jahal? Apa bedanya dengan Abu Lahab? Tidak ada bedanya. Jadi umat Rasulullah itu harus mempercayai, wajib hukumnya percaya adanya Isra dan alhamdulillah hari ini kita percaya, bahkan kita peringati, bahkan kita banggakan tentang peringatan Isra dan ini semata-mata kenapa? Karena anugerah Allah. Anugerah Allah. Padahal antara jarak kita zaman sekarang dengan zamannya Rasulullah itu beribu-ribu tahun. Kita masih meyakini dan mempercayai dan memperingati. Sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab dan pengikutnya siang dan malam bersama Rasulullah. Tapi karena di hati mereka sudah ditutup oleh Allah, tidak diberikan hidayah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun. Ya, mudah-mudahan hati kita ini senantiasa diberikan Allah Ta'ala hidayah, dengan jalan kita senantiasa duduk di majelis-majelis kebaikan, di antaranya peringatan Isra dan Mi'raj, di antaranya peringatan Maulid, di antaranya majelis-majelis yang lain, di antaranya majelis-majelis ilmu. Murtad bagi mereka yang mengingkari dan mendustakan akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini tertulis. Jika di dalam hati kita tuh ada keraguan, benar kada, bujur kada Isra Mi'raj ini, hukumnya murtad. Artinya murtad, orang Islam keluar daripada Islam. Mudahan jangan ada di hati kita, ya kan? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini di luar akal manusia. Sebelum terjadi Isra dan Mi'raj, kita harus tahu dulu apa penyebabnya kejadian Isra dan Mi'raj itu. Allah Isra dan Mi'rajkan Rasulullah itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Tentu ada alasan dan ada tujuan. Di antaranya Isra dan Mi'raj itu terjadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berduka. Rasulullah pernah berduka. Jadi wajar kalau di dalam hati kita itu perasaan sedih, perasaan duka bergantian siang dan malam, itu wajar. Rasulullah pun demikian. Kenapa? Karena
pamannya Rasulullah yang membela beliau mati-matian dari gangguan Quraisy dan yang lain-lainnya wafat pada waktu itu. Istri beliau Siti Khadijah yang membantu dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran pun meninggal di waktu itu. Jadi penderitaan Rasulullah ini luar biasa. Itu satu di antara penyebab terjadi Isra dan Mi'raj. Yang kedua, di dalam satu riwayat diceritakan terjadinya Isra Mi'raj itu juga disebabkan karena langit dan bumi mereka bermegah-megah, masing-masing merasa diri hebat, masing-masing merasa diri istimewa. Langit mengatakan dirinya istimewa. Kenapa? Karena para malaikat, ruh para anbiya, bulan, bintang, matahari ada di atas langit. Istimewa. Bumi pun berpendapat demikian. Karena ada Karena ada hutan, ada batu, ada kota, ada pohon-pohonan, bahkan ada para nabi dan rasul yang tinggal di dalamnya, dan para aulia pun merasa hebat. Kata langit, aku yang lebih hebat. Kenapa? Karena ruh para nabi nantinya di atas langit. Kata bumi, aku yang lebih hebat. Karena nantinya jasad para nabi ada di dalam bumi. Seketika itu langit merasa kalah, karena memang betul jasad para nabi dan para aulia akan tertanam di dalam langit. Maka munajatlah langit kepada Allah, ya Allah ya Rabb, saya minta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia, diinjakkan kakinya ke atas langit, biar saya mendapat keberkahan dan syafaatnya. Langit aja minta keberkahan dan syafaat kepada Rasulullah. Coba kalau kita sadar, kita berpikir, kita sebagai umat Rasulullah, apa kurangnya? Rasulullah yang paling mulia, yang memberi syafaat, kita sebagai umatnya dipilih oleh Allah. Luar biasa umat Rasulullah itu. Alhamdulillah kita sebagai umat Rasul. Mudah-mudahan hari ini kita sebagai umat Rasulullah dan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Di antaranya lagi terjadinya Isra dan Mi'raj itu, malaikat yang senantiasa menarik matahari, mereka kepanasan dan matahari itu terlalu berat. Munajat kepada Allah untuk diringankan matahari ini dan jangan dipanaskan, Allah tidak mengabulkan. Perhatikan ini kata-katanya. Begitu malaikat yang menarik matahari memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah untuk matahari itu diringankan dan dikurangkan panasnya, Allah tidak mengabulkan. Begitu matahari berdoa melewat Rasulullah dengan berkat syafaat Rasulullah, matahari diringankan, matahari dihilangkan panasnya. Ayo. Padahal malaikat langsung minta kepada Allah, tidak dikabulkan. Meminta kepada Rasulullah, langsung Allah kabulkan. Ini kita harus paham dengan bahasa seperti ini. Ada lagi 4 orang malaikat arsy yang mulai diciptakan sampai nantinya dihancurkan alam dunia ini, mereka menyandang arsy. Arsy itu luar biasa beratnya. Mereka meminta kepada Allah untuk diringankan, tidak dikabulkan. Begitu mereka meminta syafaat melewat Rasulullah agar arsy diringankan, langsung dari Allah Ta'ala ringan. Jadi kita harus paham dulu di sini. Di sini perbedaan antara orang meminta langsung dengan Allah atau orang berwasilah dengan Rasulullah. Itu sejarah yang membuktikan kenapa terjadinya Isra dan Mi'raj. Mungkin kalau peringatan-peringatan sudah diperingati, tapi pembicaraan ini jarang dibicarakan guru-guru, ya kan? Kenapa terjadinya Isra Mi'raj? Kenapa harus Isra Mi'raj seperti ini? Jadi kita menggali ilmu di sini. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini benar-benar menjadi ilmu dan bermanfaat mulai dari dunia sampai ke akhirat. Karena Isra Mi'raj itu bukan hanya peringatannya yang kita peringati, tapi yang harus kita ambil adalah ilmu di dalamnya.
Jadi pian sudah paham masalah peringatan itu hari ini, ya kan? Nah, lalu kita lanjutkan. Di dalam cerita riwayat yang menunjukkan tentang perjalanan Isra, baik Al-Quran, baik hadis, baik ijma ataupun qiyas para ulama, menceritakan tentang Rasulullah SAW itu pada malam 27 Rajab itu, ya kan? Itu adalah beliau sedang berbaring di Hijr Ismail di antara dua sahabat beliau, yaitu Sayyidina Ja'far sepupu Sidin dan Sayyidina Hamzah marina Sidin. Tiba-tiba Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah. Ini perintah langsung dari Allah kepada Jibril. Dan Allah perintahkan malam itu tidak boleh malaikat ada yang bertasbih. Bayangkan, malaikat itu diperintahkan Allah bertasbih kepada Allah. Ketika Jibril mau menjemput Rasulullah, diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, perintahkan seluruh malaikat, malam ini tidak boleh ada yang bertasbih. Dan malam ini tidak boleh malaikat Israel mencabut ruh siapapun. Diistimewakan Rasulullah. Itu sejarah yang harus kita pahami. Lalu berangkatlah Jibril beserta Mikail. Beserta mereka itu ada yang meriwayatkan sebanyak 70.000 malaikat menggiring di belakangnya. Ada yang mengatakan 40.000 malaikat yang menggiring beserta di belakangnya. Sesudah Rasulullah diambil oleh Jibril, dibawa ke sumur Zam. Tujuannya untuk apa? Untuk hati Rasulullah itu dibersihkan. Apakah hati Rasulullah kurang bersih? Tidak. Ini menggambarkan syariatullah di dalam dunia. Sesampainya di sumur Zam-Zam, dibaringkan Rasulullah, lalu dibedah oleh Jibril. Jibril langsung yang membedah. Jadi operasinya itu tanpa bius. Jadi kalau ini orang operasi dengan virus itu biasa aja. Jibril membedah Rasulullah itu tanpa ada virus, tanpa ada pisau, tanpa ada gunting, tanpa ada jahitan. Begitu dibedah, dibuka, diambil hati Rasulullah. Hati itu bentuknya kalau menurut dalam Quran itu seperti daun telinga gajah. Seperti daun telinga gajah. Gajah yang pernah melihat. Nah, seperti itu bentuk hati. Terletak di dada sebelah kiri. Jadi hati kita tuh letaknya di sebelah kiri. Begitu dikeluarkan oleh Jibril, Jibril terkejut. Karena apa? Karena melihat hati Rasulullah ini senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, ini istimewanya hati Rasulullah. Jibril bingung karena hati Rasulullah selalu menyebut Allah waktu dikeluarkan. Begitu dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian didatangkan dengan wadah yang terbuat dari emas dan berisi emas, dituangkan ke dada Rasulullah. Dikembalikan hati Rasulullah dan dikembalikan dada Rasulullah. Ini sejarah. Jadi dari beliau dilahirkan sampai beliau di Isra dan Dimi'rajkan itu terjadi di dalam riwayat itu 3 kali membedah dada Rasulullah. Kenapa? Jibril diperintahkan Allah untuk membersihkan dada hati Rasulullah. Karena di hati itulah letaknya iblis dan setan bersarang membisiki kepada kita. Makanya hati inilah yang harus dijaga betul-betul. Hati ini yang harus dirawat betul-betul. Di dalam sebuah hadis Nabi menceritakan, innallaha la yanzuru suwarikum wala amalikum walakinallaha yanzuru ila amalikum ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa dan amal mereka,
tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hatinya. Ini hati yang diperhatikan. Makanya pertama sebelum Rasulullah bertemu dengan Allah, hati Rasulullah dikeluarkan dan dibersihkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu maha suci. Tidak akan sampai orang ke hadrat Tuhan kalau kada hatinya suci, dirinya suci. Rasulullah untung. Kenapa? Beliau disucikan oleh Jibril. Kita sebagai umat bagaimana menyucikan hati? Ini yang harus menjadi pertanyaan dalam diri kita. Sesudah Rasulullah dibedah, dikeluarkan, dikembalikan, lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, kembali engkau ke surga, ambil kendaraan di sana. Lalu kembalilah Jibril ke surga. Di sana di dalam riwayat ada 40.000 burak. Ada riwayat lain menyatakan ada 70.000. Di mana borak itu adalah binatang yang sangat indah, sangat cantik. Jadi sebanyak 40.000 ini sama, bentuknya sama, rupanya sama, keindahannya sama. Jibril bingung mau mengambil yang mana. Soalnya di dalam surga ini boraknya sama. Tetapi begitu Jibril memutari surga, di sudut surga ketemu dengan satu borak yang badannya kurus, bahasa kampungnya awaknya kurus, ya, matanya senantiasa mengeluarkan air mata, mengeluarkan banyu mata, senantiasa menangis borak ini. Ya, lalu ditanya oleh Jibril, wahai borak, apa hal engkau? Borak menjawab, saya sedang merindukan seseorang. Siapa ya borak? Orang yang namanya senantiasa tertulis di pintu-pintu surga, di dinding-dinding surga, di daun-daun, di pohon-pohon yang ada di surga. Bahkan namanya sudah tertulis di keningku karena kerinduanku. Jadi hebatnya borak itu karena rindunya lawan Rasulullah sampai ngarang Rasulullah, sampai nama Rasulullah itu bertulisan di kening borak. Lalu kata Jibril, siapa itu Muhammad? Dijawab oleh borak, hai Jibril, karena dia saya ada, dan karena dia kamu juga ada. Tanpa dia saya dan kamu tidak ada. Itu jawaban borak. Ya sudah kata Jibril, kalau begitu ayo kita berangkat. Kamu saya bawa ke tempat orang yang kamu rindukan. Ya memang kerinduan itu obatnya adalah bertemu. Makanya kata Habib Ali, ya rahilan baligh habibi risalatan wa inna liqa ahbab qalbi shifa'u. Kerinduan itu obatnya satu aja, bertemu. Ya mudah-mudahan kita ini bujur-bujur rindu lawan Rasulullah dan bisa bertemu mulai di alam dunia sampai ke alam akhirat kita bertemu dengan Rasulullah, baik waktu bangun atau waktu guring. Kalau bisa waktu bangun kita melihat Rasulullah, karena kita sudah sering memuji Rasulullah, sering melantunkan sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah datang kepada kita. Mudah-mudahan. Sebenarnya Rasulullah itu senantiasa datang, cuma yang terhijab, terdinding ini adalah kita. Kata Rasulullah, la hijaba baini wa bainahu walakinnal hijaba baini wa walakinnal hijaba bainahu wa baini. Itu aja Rasulullah. Di antara aku dan kalian umatku tidak ada hijab, tidak ada dinding. Jadi Rasulullah senantiasa melihat lawan kita.
Hari ini Rasulullah melihat lawan kita. Tadi malam Rasulullah melihat 24 jam siang dan malam Rasulullah melihat lawan kita. Yang kadang melihat Rasulullah itu kita. Nah, pertanyaannya kenapa? Kembali lagi kepada hati. Lalu kita sudah bisa berpikir, kenapa aku tadi bisa melihat Rasulullah? Kenapa? Hati kita. Belum gak membedakan hati kotor, gak ada. Cuma kalau masih terbimbing kalau melihat Rasulullah, berarti hati kita belum bersih lagi. Nah ini harus kita pikirkan. Lalu caranya kayak apa? Supaya hati ini bersih, supaya kita bisa ketemu dengan Rasulullah. Jalannya satu aja. Kita cari guru dan belajar. Dari kita belajar tadi, kita dapat ilmu. Dengan ilmu, kita bisa melihat Rasulullah. Ilmu jalannya. Ya mudah-mudahan hari ini jadi ilmu bagi kita semua. Lalu sudah Burak di bawah hadapan Rasulullah. Begitu Burak melihat Rasulullah, melihat orang yang melindunginya, Burak gembira luar biasa. Sampai kada sadar lagi Burak tadi di hadapan Rasulullah. Lalu kata Jibril, ya Muhammad, ini Burak tungganganmu. Sekarang kau naik. Disuruh Rasulullah naik ke atas Burak. Jawaban Rasulullah apa? Coba perhatikan jawaban Rasulullah apa. Ya Jibril, saat ini aku berkendaraan Burak sangat istimewa. Tapi nantinya umatku apakah berkendaraan Burak? Kalau aku berkendaraan Burak dan umatku tidak berkendaraan Burak, aku tidak mau naik Burak. Rasulullah masih ingat lawan umat. Pertanyaannya, kita hari ini umat siapa? Umat Rasulullah. Rasulullah ingat lawan kita. Ini hebatnya Nabi kita, ini hebatnya Rasul kita. Beliau mengesampingkan diri beliau, yang diutamakan adalah umat. Kalau kita berpikir dengan perasaan dan hati nurani, kecintaan akan bertambah-tambah kepada Rasulullah. Syukurnya kita akan bertambah-tambah kepada Rasulullah. Niscaya keinginan untuk melihat, untuk ketemu dengan Rasulullah akan timbul dengan sendirinya. Jibril kembali ke hadrat Tuhan. Ya Allah ya Rabb, ini Muhammad tidak mau naik kendaraan Burak kalau umatnya tidak naik. Kata Allah, Jibril jawab, nanti umatnya semua naik kendaraan Burak. Ya mudah-mudahan kita bisa naik Burak nantinya beserta Rasulullah, ya kan? Nah, baru Rasulullah naik. Berjalanlah Rasulullah dengan bertunggangan Burak. Dari mana perjalanan dimulai? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah diperjalankan. Nah, kalau secara akal, secara syariat dunia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 3 bulan berangkat, 3 bulan boleh. Berarti kalau kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, waktu itu Rasulullah harus 6 bulan, ya kan? Pulang dan tapi Rasulullah dijalankan Allah di waktu yang sedikit. Lalu sudah sampainya di sana, Rasulullah disuruh masuk ke dalam masjid karena sudah ditunggu oleh para nabi dan Rasul. Di perjalanan memang diberhentikan sampai di satu tempat Rasulullah disuruh sholat di sana. Ini menggambarkan perintah sholat. Cuman waktu itu belum ada sholat wajib karena Rasulullah belum menerima. Turunlah Rasulullah sholat sunat, sembahyang sunat 2 rakaat. Lalu menanyakan kepada Jibril, ya Jibril, ini tempat apa namanya? Ini kata Jibril, Thaibah. Disinilah nanti kamu akan berhijrah. Berangkat lagi sampai di Turisina, turun lagi, sholat lagi 2 rakaat. Nanyakan Rasulullah, apa ini ya Jibril tempat ini? Ini adalah Turisina, tempat Nabi Musa munajat bertemu dengan Allah. Selesai, jalan lagi
Sampainya di satu tempat berhenti lagi, lalu disuruh lagi Rasulullah sholat. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, ya Jibril, ini tempat apa? Dijawab oleh Jibril, ini adalah Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Rasulullah disuruh mengambil berkah. Makanya kita sebagai umat juga disuruh mengambil berkah. Contohnya seperti hari ini kita mengambil berkah daripada peringatan Isra dan Mi'raj dan haulnya abah kita guru sekumpul. Lalu masuk. Sudah masuk di sana para nabi dan rasul, 24 nabi dan rasul yang terdahulu menunggu. Jibril qomat, diperintahkan Rasulullah maju dari imam. Ini satu isyarat bahwa Rasulullah itu bukan hanya memimpin umat, tetapi memimpin para nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang dahulu dipimpin oleh Rasulullah. Hebatnya nabi kita. Ini nabi kita, rasul kita yang nantinya memberi syafaat kepada kita. Ringkasnya Rasulullah sembahyang 2 rakaat beserta para nabi dan rasul. Karena kalau diceritakan terus mungkin 2 hari kada selesai, Pak. 2 hari belum selesai cerita ini. Jadi kita ringkas saja supaya pian tahu betul perjalanan Isra itu dari mana dimulai, apa penyebabnya. Dan sudah sholat, nabi dan rasul yang lain karena itu di waktu mustajab, di tempat yang mustajab, memohon keampunan. Tapi mereka meminta untuk diri pribadi masing-masing. Nabi Adam meminta keampunan, Nabi Idris minta keampunan, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Seluruh nabi dan rasul yang lain meminta ampun untuk dirinya. Rasulullah menangis. Didekati oleh Jibril, ya Muhammad, apa yang engkau tangiskan? Kata Rasulullah menjawab kepada Jibril, saya memintakan ampun untuk umatku ya Jibril. Ayo. Makanya di dalam hadis kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umat Rasulullah itu kena samuaan asal umat Rasulullah masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang kada hendak. Siapa orang yang kada hendak masuk ke dalam surga? Orang yang memutus silaturahim. Ini orang yang Islam sama Islam ada bertaburan 3 hari itu sudah memutus silaturahim. Orang itu hendak masuk ke dalam surga, bukan Allah yang kadang masukkan ke surga. Inya hendak masuk surga. Mudah-mudahan keluarga di sini jangan ada, di kampung kita ini jangan ada permusuhan dialah. Ada gampang, jangankan masuk surga orang yang bermusuh-musuhan, mencium bau surga aja kada. Padahal harumnya surga itu 500 tahun perjalanan itu sudah kita cium baunya. Orang yang memutus silaturahim dengan bermusuh-musuhan, jangankan masuk surga, bau surga aja kada tercium. Mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Lalu sudah selesai, Rasulullah didatangkan dengan 3 wadah minuman dalam satu riwayat. Ada yang mengatakan 2 wadah. Yang bujur yang mana? Semuaan bujur. Salah satunya arak, salah satunya susu, salah satunya air putih. Rasulullah mengambil akan susu dan diminum oleh Rasulullah. Namun sayangnya susu itu tidak habis Rasulullah minum. Maka satu isyarat gambaran bahwa bagaimanapun perjuangan Rasulullah untuk menjadikan umat masuk surga, masih adalah dulu yang melewati neraka hanya masuk ke dalam surga. Ini perjuangan Rasulullah. Jadi golongan umat Rasulullah itu kita terbagi-bagi. Ada yang mereka diazab, ada yang langsung membuka matanya ada di dalam surga. Yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka masuk ke dalam surga kada hisab. Mereka itulah orang yang mendapat syafaatul uzma, syafaat Rasulullah yang besar. Mudahan kita termasuk golongan di situ kena. Lalu kata Jibril, untung engkau sudah mengambil susu Muhammad. Seandainya kau ambil arak, niscaya umat mau jadi pemabuk semuanya. Jadi seandainya Rasulullah memang ambil arak, kada lagi kita yang maulid ini kada lagi kita nanti ramah ini kada mabuk kada seberataan. Kayak apa biar? Pemanajernya mabuk, pembakalannya mabuk, gurunya mabuk berataan. Kayak apa?
Untung Rasulullah mengambil air susu. Tapi sayangnya kata Jibril, air susunya kada habis diminum. Lalu Jibril dikata Rasulullah ini kada merasa lagi merabuti tangan gelas yang ada di tangan Jibril, diambil supaya diminum agar umatnya habis. Ujar Jibril, bagaimanapun jika menghabiskan baju susu itu, umatmu tidak akan masuk dalam surga semuanya. Sedihlah Rasulullah. Tapi harus melanjutkan perjalanan. Nah, dari Baitul Maqdis inilah, di situ ada sebuah batu yang bertatahkan permadani, berlian, emas sebagai tangga Rasulullah naik ke langit yang pertama. Waktu Rasulullah hendak naik, ada sebiji batu yang mau ikut dengan Rasulullah. Ada kalau di Mekah batu yang bergantungan, sampai hari ini masih bergantungan batunya. Itu riwayatnya batu mau ikut dengan Rasulullah. Lalu di langit yang pertama Jibril mengetuk pintu langit, karena langit itu ada pintunya, diketuk oleh Jibril. Lalu ditanya oleh penjaga pintu langit, siapa di luar? Dijawab oleh Jibril, saya Jibril. Tidak langsung dibukakan. Ketok lagi, siapa di luar? Saya Jibril. Tidak dibukakan lagi pintunya. Ketok yang ketiga, siapa? Jibril. Siapa sertamu? Muhammad. Baru dibukakan. Jibril ini pemimpin malaikat nih, naik ke langit, kan dibukakan pintu langit. Begitu menyebut nama Rasulullah Muhammad, baru dibukakan. Ini istimewanya Rasulullah. Artinya bahasa di sini Jibril berwasilah kepada Rasulullah. Seandainya Jibril kadang menyambat naran Rasulullah, kada bakalan dibukakan pintu langit tadi. Ayo hebatnya dia. Jibril itu kurang apa? Nah, ini disuruh berwasilah kepada Rasulullah, berarti kita sebagai umat. Quran menadahkan ulaikal ladzina yad'una ila rabbihim wabtaghu ilaihi wasilah. Nah, itu Jibril aja berwasilah hendak naik ke atas langit. Kada kawan naik kalau kada menyebut nama Rasulullah. Di langit yang pertama demikian, di langit yang kedua demikian, di langit yang ketiga demikian, di langit yang keempat demikian, kelima, keenam sampai ketujuh. Sampai Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Disinilah berhentinya Jibril. Karena ini hanya pertemuan antara Tuhan dengan kekasihnya, antara Allah dan Muhammad. Diriwayatkan di dalam sejarah, sewaktu Rasulullah ini sampai ke hadrat Tuhan, Rasulullah seperti orang mabuk. Rasulullah seperti orang mabuk. Pengen paham orang mabuk? Dipadahkan ini berapa? Bisa dipadahkannya 10. Ini bisa dipadahkannya 30 karena mabuk. Seperti itu Rasulullah. Dalam keadaan tidak sadar Rasulullah itu karena memandang Tuhan yang lesa. Makanya Rasulullah tidak bisa menggambarkan Tuhan itu kayak apa, tatak lesa. Arti lesa kada ada rupa, kada ada huruf, kada ada suara, tapi wajib ada. Makanya hati-hati nang belajar ilmu ketuhanan, hati-hati nang belajar ilmu makrifat nih. Tuhan itu sudah dinyatakan laisa. Kalau laisa itu kada kau didalami lagi. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan laisa? Melewat Rasulullah. Maka disebut ma'rifatul Rasul. Disuruh mengenal Rasulullah kita. Karena orang yang kenal dengan Rasulullah nantinya pasti kenal dengan Allah. Nah, ini jalan dulu supaya jangan salah paham kita. Karena etikat masalah ma'rifat ini sedikit aja kita tergelincir, neraka ampun. Beda dengan syariat. Contohnya sembahyang. Kita sembahyang misalnya, dalam keadaan sembahyang kita kurang syarat, kurang rukun, sewaktu ibadah itu aja, ukuran ibadah itu aja kita disiksa. Tapi kalau etikat di dalam hati, selama-lamanya di dalam neraka. Lalu apa kata Rasulullah? Aina ana, aina ana, aina ana. Di mana aku? Di mana aku? Di mana aku? Di Rasulullah. Begitu Allah menyatakan dirinya, nah ini kenyataan Tuhan yang dilihat oleh Rasulullah dengan mata kepala sendiri.
bukan dengan hakikat, bukan dengan mata kepala Rasulullah. Begitu memandang zat Allah nang laisa, apa yang keluar dari mulut Rasulullah, la Allah la ilaha illa anta, pian Tuhan ulun ya Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, itu kata-kata yang dikeluarkan oleh Rasulullah, dijawab oleh Allah, anta abdi wa habibi, ikam hamba dan kekasihku. Nah, itu jawaban Tuhan. Jadi dia pahamlah, artinya orang itu bisa diakui Tuhan sebagai hamba dan kekasihnya melewat Rasulullah aja, karena bukan Rasulullah bukan hamba dan kekasih Tuhan. Nah, di sini tadi kisah masalah wasilah nih, makanya juga ulun ini bukan ceramah, kita ini berbagi ilmu supaya paham. Karena kalau ceramah sudah banyak aja biar dengar di guru-guru lain tentang Isra Mi'raj sudah banyak. Tapi kandungan dari Isra Mi'raj secara hakikat apa yang dibicarakan Tuhan dengan Rasulullah. Lalu di sini Rasulullah nyata melihat Tuhan namun tetap laisa, tidak bisa diumpamakan. Nah, kita sebagai umat Rasulullah disuruh kita berwasilah kepada Rasulullah, karena yang diakui Tuhan sebagai hamba dan kekasihnya hanya Rasulullah. Lalu disinilah Allah mengirimkan satu bingkisan kepada umat, yaitu sembahyang lima waktu, sebagaimana yang disampaikan Bapak Manajer tadi. Beliau sudah hafal tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah mewajibkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku cinta kepadamu dan aku cinta kepada umatmu. Nah, karena Rasulullah dicintai, umatnya dicintai Allah juga. Nah, ini sholat 50 waktu sebagai kenang-kenangan, sebagai bingkisan yang istimewa yang tidak pernah diterima oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Untuk umatmu 50 waktu, titik, kata Allah. Dah, Rasulullah orang ada banyak bicara, langsung dibawa sembahyang 50 waktu tadi. Kembali Rasulullah dari langit yang ke-7, langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa. Dan Nabi Musa, ya Muhammad, apa yang dibawa? Sembahyang 50 waktu. Dan Nabi Musa kembali hadap Tuhan, minta keringanan. Karena umatku ini besar-besar Muhammad. Bahasa kampungnya umatku ini gana-gana Muhammadnya pegalangannya. Sembahyang asar aja 4 rakaat, nah karena awam menggawinya sewaktu. Jadi perintahkan Allah, apalagi umat ikam 50 waktu. Jelas kerasan itu. Kembalilah apa? Rasulullah ke hadirat Allah meminta keringanan. Dipotong 5 jadi 45. Kembali lagi, ketemu lagi Nabi Musa, disuruh kembali lagi, minta lagi hadirat Tuhan, dipotong lagi, terus kembali terus, sisa di 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya kan? Dia waktu. Tapi nilai di sisi Allah tetap 50 waktu. Itu istimewanya umat Rasulullah. Sampai 5 ini kembali ketemu Nabi Musa, minta lagi disuruh keringanan, tapi Rasulullah sudah malu kepada Allah karena selalu minta. Ya sudah, kata Rasulullah, aku bawa aja 5 waktu ini, mudah-mudahan umatku bisa melaksanakannya. Ya mudah-mudahan ya, kita bisa melaksanakannya ya kan. Ini luar biasa perusahaan ini, ya. Luar biasa pak manajernya. Sampai Sidin menyuruh anak buah untuk melaksanakan sembahyang, itu jarang ada atasan kayak itu. Belum dibolehkan, bisa mendaftar Pak kerja di sini Pak. Mau saya kerja di sini Pak, karena manajernya memerintahkan anak buahnya sholat. Luar biasa. Nah, berarti mereka itu orang yang memang mementingkan agamanya Allah. As-salatu imadud din. Man aqamaha faqad aqamaddin. Aman tarakaha faqad hadamat madin. Agama adalah salat adalah agama, betul.
Siapa mendirikan berarti mendirikan agama. Siapa meninggalkan berarti menghancurkan agama. Lalu sudah diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dengan membawa sembahyang lima waktu. Lalu di dalam riwayat Rasulullah dibawa ke dalam surga untuk melihat keadaan surga. Di dalam riwayat Rasulullah dibawa ke neraka untuk melihat keadaan neraka. Lalu Rasulullah dikembalikan ke tempat sidin berbaring. Sampainya di tempat berbaring, bekas Rasulullah berbaring pertama tadi masih belum hilang panasnya. Padahal kalau di dalam perjalanan 3 bulan berangkat, 3 bulan kembali. Rasulullah panas beliau duduk di Hijr Ismail itu belum hilang, udah kembali lagi. Di sini Rasulullah dalam keadaan bingung untuk menyampaikan kepada umat. Disampaikan, diterima, apakah diterima? Ini sebagai risiko yang sangat besar Rasulullah. Tapi wajib disampaikan. Waktu itu Rasulullah sampai subuh melaksanakan kewajiban karena sudah ada perintah kewajiban dilaksanakan oleh Rasulullah sembahyang subuh, ya kan? Sudah mulai siang, Rasulullah mendatangkan seluruh suku yang ada di Arab, ya kan? Dipanggil oleh Rasulullah. Mendengar Rasulullah yang memanggil, mendengar Rasulullah yang menyeru, seluruh suku Quraisy dan yang lain-lainnya datang berkumpul. Karena mereka percaya dengan Rasulullah. Rasulullah itu digelar amin karena beliau tidak pernah berdusta orang. Dan sudah di sana Rasulullah sampaikan. Kata Rasulullah, aku tadi malam dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama sampai ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Maka manusia waktu itu terbagi-bagi menjadi beberapa golongan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, dan yang lain-lain. Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tidak percaya. Lalu datang seorang laki-laki kepada Abu Bakar menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya Abu Bakar, apa kamu percaya apa yang diceritakan Rasulullah? Kata Abu Bakar, saya sangat percaya. Bahkan lebih daripada itu kan saya percaya. Maka digelarlah Abu Bakar Siddiq karena membenarkan. Lalu dalam riwayat, orang kafir itu biasanya kalau pada senang lawan orang itu melempar-lemparkan, ada yang melemparkan baju, ada yang melemparkan sandal ke atas. Wailaka wailaka ya Muhammad, wailaka wailaka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad, celaka wailaka. Ya, bayangkan ini risiko seorang pemimpin umat. Lalu Rasulullah SAW kembali ke rumah. Jadi sudah umat tidak percaya lagi. Ada seseorang datang, dalam riwayat datang kepada Rasulullah. Lalu menyuruh Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri. Angkat tanganmu ya Muhammad, angkat tangan. Angkat kakimu ya Muhammad, angkat kaki. Angkat yang satu lagi. Kalau satu ini aku angkat, kata Rasulullah, aku jatuh. Kamu bilang tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ke-7 bisa. Ayo sekarang buktikan. Rasulullah tidak menjawab. Ayo, apa jawabanmu? Rasulullah tidak menjawab. Kata Rasulullah, jawabannya ada pada Sayyidina Ali. Orang tadi penasaran karena mau tahu bagaimana jawaban Sayyidina Ali, lalu menanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang pertama ke-7 dan selesai. Benar apa tidak? Dicabutkan oleh Sayyidina Ali pedang, dipotong lehernya. Yes, langsung. Dipotong lehernya langsung. Putuslah leher orang tadi. Lalu sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, kenapa kamu motong leher orang? Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa jawabannya ada padamu ya Ali." Kata Sayyidina Ali, orang ini bodoh. Jawaban yang tepat itu hanya pedang, Bu. Nah, itu jawabannya. Karena mereka ingkar akan perjalanan
Rasulullah. Mudahan kita jangan ingkar ya lah. Mudahan jangan ingkar. Ini tentang riwayat perjalanan Isra dan Mi'raj tadi. Nah sekarang kita sebagai umat sudah tahu bahwa perintah Allah, kiriman Allah adalah sembahyang lima waktu. Hukumnya wajib. Siapa yang tidak tahu wajib hukumnya? Lalu pertanyaannya, sekarang ini kita melaksanakan sembahyang, apakah benar-benar sembahyang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah? Jangan kita sembahyang hanya sekadar sembahyang. Ambil kitab di pasar, dibaca, oke, ini cara sembahyang. Rasulullah menyabdakan, "Sholli kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah kamu seperti aku sembahyang. Ayo, siapa yang pernah melihat Rasulullah sembahyang? Ada pernah kita melihat Rasulullah sembahyang? Yang pernah melihat Rasulullah sembahyang adalah sahabat. Sahabat pun kita ada pernah melihat. Yang pernah melihat sahabat sembahyang adalah tabi'in pun kita ada pernah melihat. Yang pernah melihat tabi'in sampai kepada ulama salaf, sampai kepada ulama khalaf, sampai kepada guru. Nah, kita di sini disuruh melihat guru sembahyang karena guru tadi dari guru sidin sampai kepada Rasulullah. Itu pertanyaannya. Sembahyang ini harus sebagaimana yang digawi oleh sembahyang Rasulullah. Rasulullah angkat takbir kayak apa? Rasulullah ruku kayak apa? Rasulullah i'tidal kayak apa? Rasulullah salamnya kayak apa? Sempurna sudah. Bagaimana etikat Rasulullah di dalam sembahyang? Bagaimana hakikat Rasulullah dalam sembahyang? Karena sembahyang itu sempurna awalnya dari istinja. Harus tahu kita bagaimana Rasulullah istinja, bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah mandi wajib, bagaimana Rasulullah tayamum, baru bagaimana Rasulullah sembahyang. Ini harus dipikirkan. Rasulullah angkat takbir kayak apa? Supaya yang kita gawe ini bujur-bujur sama dengan Rasulullah. Nah, lalu pertanyaannya kepada diri kita masing-masing, sudahkah demikian? Kalau belum, berarti kita meninggalkan perintah Rasul. Walaupun kita sembahyang, tapi perintah Rasulullah, "Sholli kama ra'aitumuni usolli." Sembahyang seperti aku sembahyang. Baik secara syariatnya, baik secara hakikatnya. Syariat Rasulullah sembahyang seperti ini, angkat takbirnya. Rukunya seperti ini, sujudnya seperti ini, i'tidalnya seperti ini, salamnya seperti ini. Baru hakikat Rasulullah sembahyang seperti ini. Makanya kita orang manusia umat Rasulullah ini yang ulun lihat angkat takbir itu berbeda-beda, Bian. Bujur kadang. Coba Bian sembahyang Jumat, perhatikan orang sembahyang Jumat masing-masing. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan. Kenapa mereka maka masing-masing kada umat Rasulullah? Karena kada belajar. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang belajar. Coba Bian perhatikan. Terus salahkah? Ada salah yang kada salah itu pada menggawi. Yang ulun maksud ini sambil belajar. Kadang ulun menyampaikan ke ini, orang berpikirannya kayak ini, wah mangka itu gue kada usah sembahyang dan. Nah, tak salah. Kita gawi sambil belajar. Boleh lah ulun mencontohkan. Berdiri boleh nggak Pak? Bolehlah, mau izin lah. Mudah-mudahan jangan salah. Namun salah bisa dikira Rasulullah kita ya kan? Nah ini kalau orang sembahyang itu berdiri, posisi badannya tegak lurus ya kan? Kakinya tuh harus imbang. Kada boleh kayak ini, kada boleh kayak ini. Harus kayak ini rata. Menghadap kiblat. Nah, ini posisinya. Ini misalnya kiblat di sana. Jadi berdirinya kita kayak ini. Tangan diulur. Nah, lurus kayak ini. Lurus kayak ini. Pandangan kita ke sana sebenarnya. Ya, pandangan kita ke sana ke tempat di mana kita sujud. Ini kita belajar syariat dulu ya, supaya bujur bagaimana sholli kama ra'aitumuni usolli.
Nah, tangannya kayak ini. Nah, lalu waktu kita angkat takbir itu, tangan diulur kayak ini. Ini uji Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada guru-guru. Nah, lalu gini, Allahu Akbar. Bar itu habis kita di sini. Nya masing-masing ada Allahu Akbar ya kalau ada lagi Allahu Akbar jadi hingga sini. Ada lagi Allahu Akbar. Jadi takut orang kenapa jadi gitu? Maampar payung Rasulullah aja. Emangnya bahari ada payung Rasulullah. Nah, ini masing-masing. Yang payahnya itu Allahu Akbar ya kawan tinggal di higa ya kan. Nah, jadi kayak ini posisinya. Allahu Akbar. Baru di sini. Ini pintang dengan daun telinga di bawah sini. Nah, ini kayak ini Rasulullah supaya waktu kita mengangkat takbir seakan-akan melihat Rasulullah. Nah, kayak ini Allahu Akbar. Baru di sini. Lalu diandak di sini. Nah, tangan di sini. Nah, ini dua. Nah, di sini. Yang ini mengikuti kecukuan di sini. Nah, andakannya di bawah pada dada, di atas pada pusat. Jangan di sini. Jangan di sini juga. Jelas lah. Jadi Allahu Akbar. Baru di sini. Ya, sekira-kira ini pintang. Jadi kada perlu dua harus nanti ini dulu. Terus yang jadi imam Allahu Akbar ya. Habis makmum semuaan kayak ini juga. Ya syukur lah. Nah, jadi ini pintang bahu. Jadi kada ke atas kayak ini, kada ke bawah kayak ini. Pas posisi di lemahnya telinga. Allahu Akbar. Berarti sini antak. Jadi kan Allahu Akbar. Ini yang dimazhabkan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya orang tahu apa mazhab bingung kalau melihat orang sembahyang sembarangan cara berwudunya. Allahu Akbar. Ini diisyaratkan kita berpegang kepada dua kalimat syahadat. Nah, ini pegang. Ini taruh di ujung ulu hati bintang. Karena di sini syarat iblis dan syaitan. Itu hakikat. Secara syariat kita belajar, secara hakikat kita belajar. Ini cara takbir dulu. Barang takbir dulu bujur ya kan? Rokok kok kayak apa buruk? Karena apa lagi ulun? Iya kan? Supaya jelas nih. Nah, supaya jelas. Kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian tidak. Nah, waktu kita menandak lituhut, nah ini nah masing-masing dia. Nah, waktu di sini tuh ada kalau kita kayak ini nah. Ini masing-masing nih. Ada nangka ini, ada nangka ini, ada nangka ini ya kada. Yang bujur kayak apa? Yang kayak ini nah. Nah, yang bujur. Ini posisinya pas di ujung sini nah. Jadi waktu asyhadu an la ilaha illallah ini naik. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sudah merikit ini berdua ini kada berpisahnya. Nya ada lagi nang asyhadu an la ilaha illallah ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Turun ada dua. Ini tetap tegak lurus asyhadu an la ilaha illallah naik wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pas nih kan jangan digerak-gerak lagi. Nah, nang kayak ini nang digawe Rasulullah nih. Iya kan? Hanya aja belum tahu guru ya, hanya aja kita pertemuan ya kalau. Nah, ini mudah-mudahan mudah-mudahan kena ada guru yang melajari ya kalau. Lalu kita bisa cara sembahyang, cara Rasulullah duduk di WC kayak apa, cara Rasulullah beristinja kayak apa yang dibasuh dulu harus tahu kita. Kemudian sudah istinja hanya berwudu, tayamum, mandi wajib, barulah sembahyang karena sembahyang itu harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Melihat sudah kayak apa Rasulullah takbir ya kan? Tahu dah. Seakan-akan kita ini melihat Rasulullah karena ini diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampai kepada ulama, sampai kepada guru-guru kita. Makanya ngarannya ada yang disebut di situ apa yang ngarannya bahasanya itu sanad atau ijazah sembahyang. Nah itu hanya cara Fatihahnya Rasulullah pulang kayak apa Rasulullah baca Fatihah belajar pulang kita ya kan. Ini kan sudah kita kisahkan tentang Islam, tinggal lagi kita membicarakan tentang bagaimana hasil daripada Islam sembahyang 5 waktu. Harus bocor kita sembahyang 5 waktunya. Rokok pulang, aja berbaik hati nah hari ini.